Hai guys, welcome back to my YouTube channel. This is Sisi again. Di video kali ini aku mau bikin best skincare di 2020 yang udah aku cobain. Aku cobain cukup banyak skincare di tahun 2020 dan semoga video yang aku bikin ini bisa jadi referensi buat kalian sebelum kalian beli skincare. Sebelumnya aku minta tolong buat kalian untuk bantu subscribe channel ini, like, comment, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa grow lebih lagi. Oke, jadi aku akan kategorikan skincare aku mulai dari first cleanser, second cleanser, dan lain sebagainya sampai yang terakhir yaitu acne spot, masker, dan lain sebagainya. Kita mulai aja dari yang pertama adalah first cleanser. Jadi aku punya dua first cleanser favorit. Yang pertama adalah micellar water dari Bioderma. Aku nggak tahu ini bacanya Bioderma atau Bioderma. Ini pokoknya ini tuh bersih banget. Dia memang cukup pricey menurut aku. Terus aku juga beli yang 250 ml. Terus aku sengaja nggak habis-habisin karena aku sayang banget sama ini karena bersihnya itu. Aku cukup sekali layer gitu udah bersih sih. Yang kedua adalah cleansing balm. Aku nih orangnya agak nggak suka sama cleansing balm sebenarnya karena cenderung bikin kulit aku lebih berminyak. Tapi cleansing balm ini aku suka banget. Ini tuh dari Dear Me Beauty yang 30 Seconds Melt Away Balm. Ini harganya juga cukup affordable dibandingkan sama cleansing balm yang lainnya. Dan ini adalah produk lokal. Aku mau mulai support produk-produk lokal, apalagi yang bagus-bagus kayak gini. Ini nggak bikin kulit aku berminyak sih guys. Pokoknya aku suka banget pakai ini. Ini juga bersih banget dan nggak bikin jerawatan, breakout, dan lain sebagainya. Kategori berikutnya adalah second cleanser. Second cleanser aku yang favorit sebenarnya ada banyak, cuma aku pilih yang the best of the best aja, yaitu ini. Kalian yang follow aku di TikTok atau Instagram pasti tahu kalau aku secinta itu sama produk ini. Ini tuh punya Cleveroo yang si Buckturn Cleansing Gel, bener-bener mantep banget buat bersihin. Ini pH balance, ada antioksidannya, ada gliserinnya. Bener-bener aman buat sensitive skin sekalipun karena nggak mengandung kayak SLS, fragrance, alkohol, dan lain sebagainya. Pokoknya ini mantep banget. Harganya juga menurut aku oke sih. Yang ketiga ada toner. Toner ini aku bagi menjadi dua subkategori. Yang pertama ada hydrating toner dan yang kedua ada exfoliating toner. Subkategori pertama yaitu hydrating toner adalah ini. Dulu aku nggak suka banget sama ini, bukan nggak suka sih, kayak biasa aja. Karena menurut aku apa sih ini nggak ada perbedaan apapun di muka aku. Terus aku kasih kesempatan kedua buat produk ini dan aku suka bener-bener hydrating, tapi nggak bikin muka itu kayak over moisture, kayak terlalu lembab, terlalu oily juga enggak. Terus ini juga no fragrance, jadi benar-benar aman. Terus juga aku sukanya ini itu, dia nggak terlalu mahal, terus juga nggak bikin breakout, nggak bikin beruntusan. Pokoknya aku merasa kulit aku tuh semakin bagus ketika aku pakai ini. Untuk exfoliating tonernya, aku juga punya beberapa favorit, tapi aku pilih yang menurut aku paling nampol, terutama buat beruntusan aku yang ada di jidat, ada di dagu, dan lain sebagainya, yaitu ini. The Ordinary yang glycolic acid 7%. Bagi beberapa orang ini tuh kelihatannya terlalu tinggi persentase AHA-nya, tapi menurut aku ini udah pas banget. Aku nggak masalah sama produk ini. 7% juga menurut aku nggak terlalu tinggi buat kulit aku, jadi aku pakainya nyaman-nyaman aja. Setelah itu ada kategori essence. Essence aku punya dua favorit. Yang pertama adalah dari Oh My Skin, ini yang Acne Treatment Essence. Aku sengaja pakai ini 2 mingguan untuk cobain produknya, apakah ngefek atau enggak. Nah kebetulan waktu itu aku ada beruntusan di dahi. Aku cobain spray terus tiap hari pagi malam selama 2 minggu sampai sisa separuh kayak gini. Terus ternyata beruntusan aku hilang dong. Kayak mantep banget. Ini aku suka banget. Terus aku sukanya aplikatornya itu spray. Nih. Jadi bener-bener hygiene, nggak perlu pakai tangan lagi, praktis banget, dan ini under 100.000. Yang kedua ada Avoskin yang Perfect Hydrating Treatment Essence atau PHTE singkatannya.
Aku juga suka ini untuk booster waktu aku lagi eksfoliasi, terutama pakai produknya Avoskin yang lain. Ini ada fragrance-nya, tapi aku suka wanginya, jadi aku nggak masalah. Terus aku juga nggak sensitif sama fragrance. Ini teksturnya agak kental gitu guys sebenarnya. Aku sudah pernah review produknya. Kalian kalau mau nonton bisa cek di description box. Nah, untuk serum aku juga bagi menjadi 2 subkategori, yaitu serum biasa untuk sehari-hari dan serum eksfoliasi atau exfoliating serum. Jadi untuk serum biasa aku agak bingung sebenarnya milihnya. Serum-serum yang aku punya itu bagus-bagus, cuma kayak yang nampol banget itu aku agak susah nemuinnya. Terus aku ketemu ini dong, si Nutrishi. Aku nggak tahu bacanya Nutrishi atau Nutrishi. Pokoknya aku lebih nyaman aja bacanya Nutrishi. Nah, ini yang Intensive Bright and Glow Serum mengandung alpha arbutin. Aku suka banget sama kandungan alpha arbutin. Ini kalau dibandingkan sama The Ordinary alpha arbutin, dia lebih mild gitu. Persentasenya lebih rendah. Ini aku bisa pakai untuk sehari-hari meskipun aku eksfoliasi, meskipun aku pakai retinol dan lain sebagainya. Aku bisa pakai ini karena dia ini nggak ribet gitu, nggak boleh campur ingredients ini, nggak boleh campur ingredients itu. Terus hasilnya memang agak lama, tapi worth it banget karena bener-bener waktu dipakai itu nggak bikin sengsara gitu loh guys, nggak lengket dan lain sebagainya. Nah, untuk exfoliating serumnya, aku sebenarnya nggak tahu ini tuh exfoliating serum atau bukan. Ini tuh namanya AHA BHA PHA Peeling Solution punya Something. Ya udah aku kategoriin sebagai exfol serum aja. Ini pokoknya works banget buat blackheads aku. Meskipun aku harus tunggu selama 2-3 kali pemakaian, tapi menurut aku ini oke dibandingkan sama produk-produk lainnya untuk blackheads. Jadi aku paling suka ini. Yang berikutnya ada moisturizer. Moisturizer ini aku pilih 3 karena aku bingung banget mau pilih yang favorit dari 3 itu apa. Yang pertama yang lagi aku suka-sukanya adalah si La Coco ini, yang Watermelon Glow Mask. Ini tuh sleeping mask, termasuk moisturizer juga lah ya. Ini menurut aku bener-bener oke. Aku waktu pakai itu paginya langsung kayak glowing dan bersih gitu kulitnya. Yang kedua aku punya ini moisturizer dari Benton yang Aloe Propolis Soothing Gel. Sebenarnya ini kurang cocok dijadikan moisturizer, apalagi buat aku yang kulitnya kering karena kurang mengunci kelembapan. Tapi aku suka banget karena dia nggak lengket, terus juga bikin kulit itu super halus. Meskipun aku harus layer beberapa kali, tapi aku tetap pakai ini. Terus ketika aku pakai ini juga, kulit aku tuh juga makin membaik gitu. Aku combine sama Kim Kang Yul, toner yang tadi aku favoritin, dan memang bagus. Yang ketiga, yang baru-baru aja launching adalah ini, yaitu Laneige yang Water Sleeping Mask EX. Ini baru launching, ini tuh upgrade-annya yang Laneige Water Sleeping Mask yang biasa. Pokoknya aku tuh suka banget sama ini. Ini tuh mirip sama La Coco itu. Waktu pagi kulit aku jadi lebih bersih, lebih plump, lebih glowing gitu. Oke, next kategori adalah sunscreen. Sunscreen aku punya 2 favorit. Pertama adalah XSY yang Complete No Stress Physical Sunscreen. Ini physical sunscreen seperti namanya. Aku cuma punya yang ukuran kecil ini, yang medium. Tapi waktu aku cobain, ini bener-bener menurut aku physical sunscreen yang nggak bikin capek ngeblendnya. Dia ini untuk ukuran physical sunscreen dia cukup gampang di blend dan nggak meninggalkan white cast. Terus juga nggak bikin kusam seharian. Bener-bener oke banget, kulit aku jadi lebih bersih, lebih terang, tapi nggak kayak lengket gitu. Yang berikutnya adalah produk lokal, yaitu ini High Queen yang Healthy Glow Finish Sunscreen. Dia ini murah banget, cuma 85.000. Terus ini tuh hybrid sunscreen, jadi campuran antara physical dan chemical sunscreen. Ini juga oke, bisa bikin cerah, terus juga nggak bikin kusam. Agak susah di blend sedikit aja, tapi menurut aku masih nggak masalah karena efeknya yang benar-benar bagus. Setelah sunscreen, aku akan move on ke acne spot atau obat total jerawat. Ini favorit aku banget, yaitu ini tuh Jarte atau Jart, aku nggak tahu bacanya gimana, yang spot treatment lotion. Jadi modelannya itu kayak Mario Badescu yang drying lotion, tapi ini versi murahnya dan versi lokalnya. Terus juga ini tuh versi upgrade-annya menurut aku karena kandungannya itu lebih bagus daripada yang punya Mario Badescu. Terus aku pakai ini juga ada yang sehari,
hilang, terus 2 hari hilang dan lain sebagainya. Pokoknya ini cepet. Yang berikutnya adalah lip care. Lip care aku cuma punya satu yang menurut aku favorit banget, yaitu ini punya Lux Crime. Ini 2 in 1 gitu. Jadi ada lip balm di satu sisi, ada lip scrub di sisi lainnya. Menurut aku ini benar-benar praktis, nggak buang-buang uang, nggak buang-buang energi, nggak buang-buang tempat. Pokoknya mantep banget. Dan ini tuh ada, kalau nggak salah ada 2 warna. Punya aku yang Coral Crush, jadi warnanya benar-benar natural banget. Kalau kalian mau pakai ini buat ke sekolah atau kelas online, nggak mungkin kelihatan kayak pakai lip balm atau kayak pewarna bibir gitu. Next kategori adalah eye cream. Cukup susah untuk cari eye cream yang benar-benar pas, karena eye cream itu juga prosesnya agak panjang, lebih panjang dibandingkan kategori skincare yang lain. Cuma menurut aku something yang game changer ini yang paling works the best for me untuk mata panda, untuk kerutan, melembabkan dan lain sebagainya. Aku juga suka aplikatornya yang terbuat dari keramik ini, jadi bikin ada sensasi dingin-dinginnya gitu. Abis itu kita mau masuk ke kategori face mist atau setting spray. Aku punya satu favorit aku, sebenarnya banyak sih face mist yang bagus-bagus, cuma ini tuh bener-bener favorit aku dari dulu aku tahu dunia makeup atau skincare, yaitu ini tuh Studio Tropic yang Flawless Priming Water. Segini tuh 99.000 kalau nggak salah. Aku suka banget, ini splitzernya bener-bener lembut. Nih kalian coba lihat sendiri nih, lembut tapi merata banget dan kecil-kecil gitu, jadi nggak kelihatan ada tiba-tiba ada air di muka kita tuh, nggak sama sekali. Ini pokoknya mantep banget, bisa bikin kulit kita itu kelihatan lebih dewy. Sekarang kita masuk ke kategori permaskeran. Aku bakal bagi menjadi 3 subkategori. Ada sheet mask, ada clay mask, dan ada masker organik. Yang pertama sheet mask dulu, aku punya 2 favorit. Yang pertama ada ini, Face Flux mereknya. Ini 7 Days Intensive Whitening Mask. Aku udah pernah bikin videonya, aku pakai ini selama 1 minggu dan benar-benar mencerahkan banget. Suka banget sama efeknya. Ini ada kandungan niacinamide-nya dan gak ada alkoholnya. Yang kedua aku juga suka ini tuh punya El Formula yang Intensive Brightening Facial Treatment Mask. Dia ini punya garansi gitu brandnya, kalau misalkan nggak ada perubahan dalam sekali pakai itu bisa kembali uang. Itu yang aku suka pertama. Yang kedua, dia memang benar-benar ngefek banget, sekali pakai itu bisa ada efek mencerahkannya. Untuk clay mask, of course, ini pasti kalian juga kebanyakan suka sama produk ini, yaitu XSY yang Mugwort Pore Clarifying Wash Off Pack. Ini pokoknya aku rate 10/10, bener-bener bagus buat pori-pori, buat mencerahkan, buat segalanya. Pokoknya aku pasti purchase ulang ini. Dan yang terakhir yang akan menutup Best Skincare 2020 ini adalah masker organik, lagi viral-viralnya di TikTok. Aku paling suka itu yang ini sekarang, yaitu dari Pink Roulette yang Russian. Ini tuh ada green tea-nya, jadi bener-bener bagus buat jerawat. Dan ketika aku pakai, setelah aku lepas maskernya, itu langsung jerawat aku bener-bener kempes. Padahal tuh lagi matang-matang. Okay, so that's all for today's video. Itu semua adalah best skincare aku di tahun 2020. Semoga di tahun 2021 aku bisa nyobain lebih banyak skincare, supaya nanti aku bisa bikin best skincare 2021 buat kalian. Thank you very much for watching and see you!